Menikah memberikan kita salah satu kesempatan terbesar dalam hidup dan salah satu tantangan terbesarnya. Kesempatan untuk membangun hubungan yang paling intim dan tantangan untuk mempelajari maknanya untuk mengasihi orang lain dan melihat melampaui kebutuhan kita sendiri. Menghadiri kursus pernikahan atau pranikah menawarkan para pasangan kesempatan untuk berinvestasi dalam hubungan mereka. Mereka menyediakan alat praktis yang membantu setiap pasangan membangun pernikahan yang kuat, tidak peduli berapa lama mereka telah bersama. Kedua kursus ini pengaturannya terasa seperti kencan. Bagian pertama dari setiap sesi dihabiskan bersantai dengan sesuatu untuk dimakan dan diminum. Ini dilanjutkan dengan menonton film tentang berbagai aspek mengenai pernikahan, diselingi waktu untuk diskusi sebagai pasangan. Semua percakapan Anda sepenuhnya bersifat rahasia. Bergabunglah dalam kursus pernikahan atau pranikah untuk menemukan cara mengasihi dengan lebih baik. Dan tidak hanya tinggal bersama, tetapi tumbuh dan berkembang sebagai pasangan. Shalom, jemaat dikasih Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Nah, kita kompakin dengan berkata tetap semangat. Amin. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Tetap semangat. Amin. Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada akhirnya kita sampai di bulan Oktober. Ini luar biasa. Kalau saat ini coba tengok kanan kiri dulu. Masih ada teman-teman kita, ya, sahabat, saudara kita. Boleh berikan tepuk tangan dulu pada Tuhan ya. Ini semua buat Tuhan. Luar biasa kalau kita boleh sampai di bulan Oktober. Ini karena kasih karunia Tuhan. Amin. Haleluya. Mari persiapkan hati kita terlebih dahulu untuk kita datang kepada Tuhan. Masuk ke dalam hadirat Tuhan yang mengubahkan hidup kita. Yes. Haleluya. Saat pagi hari Tuhan ku datang lagi. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Mari mengucap syukur. Mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri.
yang kudus yang kami tinggikan dan kami sembah. Haleluya. Jemaat Tuhan sama-sama katakan dengan saya, amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Kalau kita mau hidup dalam pimpinan Tuhan, itu artinya kita bersedia untuk semakin diubahkan oleh Tuhan. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Yes. Sebab Dia yang mempesona kehidupan kita. Haleluya. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Sungguh Dia mempesona. Haleluya. Colek kanan kiri, katakan Dia mempesona. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Katakan, oh, shalalalalala. Lagi, shalalalalala. Katakan, mahkota kehidupanku. Haleluya. Sebelum duduk, mari jemaat Tuhan boleh dulu kasih salam, boleh kasih high five ke teman-teman belakang, saudara-saudara kita. Katakan, Dia yang mempesona kita. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Yesus, biarlah hidup kita selalu terhubung, selalu terhubung kepada Kristus, karena Dialah pemimpin kehidupan kita yang bertanggung jawab
bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu. Biarlah kita selalu melekat, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. kasih-Mu Tuhan telah melayakkan kami. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, Inilah kerinduan kami Tuhan. melekat. Yes, amin. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Hubung denganmu, mari jemaat Tuhan naikkan pujian ini selalu lebih lagi dengan segenap hati kita. hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung dengan Sekali lagi saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. selalu. Biarlah pujian ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu.
bahwa sehari demi sehari kami akan menjadi semakin seperti Kristus, diubahkan seperti yang Kau ingini Tuhan. Dan kami percaya Engkaulah yang memampukan kami untuk melakukan semua yang Kau ingini dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa saat ini, kiranya Tuhan setiap benih firman-Mu boleh tumbuh berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, umat Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Ya, shalom, selamat siang Bapak Ibu. Kita sudah memasuki bulan Oktober. Setelah bulan lalu kita diajar untuk merebut kembali kehidupan kita. Memasuki bulan ini tema kita yaitu Wonderful Transformation. Perubahan yang menakjubkan. Ya, saya baca kembali hari-hari penting yang terjadi di sepanjang bulan Oktober. Ya, tadi pagi saya terpicu untuk ingin tahu di bulan Oktober sih ada apa aja. Nah, secara nasional maupun internasional sekalipun tidak semuanya, tetapi ternyata banyak sekali saudara. 1 Oktober yang lalu, apa yang kita peringati? Kesaktian Pancasila. 2 Oktober, Hari Batik Nasional ya. 5 Oktober baru kemarin, Hari TNI atau dulu disebut ABRI. 21 Oktober, nggak ada yang tahu, saya juga nggak tahu kalau nggak baca ya. Ternyata ulang tahun Golkar. 22 Oktober Hari Santri Nasional ya. 24 Oktober Hari Dokter Nasional ya. Selamat buat para dokter nanti tanggal 24. Dan 27 Oktober itu Hari Penerbangan. Juga Hari Listrik Nasional. Ya, tadi ada yang mengingatkan, di rumah lama saya ternyata meternya bunyi-bunyi terus. Dan Hari Narablok Nasional. Yang paling terkenal 28 Oktober hari apa? Ayo. Sumpah Gua Pemuda, gua bukan pemudi. Ya, Hari Sumpah Pemuda. Dan 30 Oktober ternyata Hari Keuangan Nasional. Ya, mari berdoa Oktober keuangan kita mengalami ya terobosan di dalam Tuhan. Itu yang nasional. Yang internasional ternyata tanggal 1 Oktober kemarin itu Hari Vegetarian Sedunia. Ada yang vegetarian di sini? Saya enggak. Dan sekaligus tanggal 1 Hari Lansia Internasional. Yang di sebelah kiri kanannya ada lansia, kasih selamat dong. Udah lewat soalnya tanggal 1 kemarin ya. Ya, saya di atas jadi saya tidak bisa diselamatin karena memang belum lansia. 2 Oktober Hari Tanpa Kekerasan Internasional. Ya, lanjut. 5 Oktober Hari Guru Sedunia. Selamat bagi para guru, para dosen ya. 10 Oktober Hari Kesehatan. Ini bukan kesehatan biasa, Hari Kesehatan Jiwa. Kok lihat saya? Lihat kiri kanannya, sehat nggak nih jiwanya nih? Ya, Hari Kesehatan Jiwa Internasional ya ternyata. Dan selanjutnya tanggal 14 Hari Penglihatan, mungkin visi apa mata atau gimana nggak tahu ya. Hari Penglihatan Dunia. 15 Oktober Hari Hak Asasi Binatang dan Wanita Pedesaan Sedunia ya. 16 Oktober Hari Pangan Sedunia. 17 Hari Pengentasan Kemiskinan. Kita berdoa sekali lagi, kalau tadi di nasional ada Hari Keuangan, di internasional Hari Pengentasan Kemiskinan. Biar bulan ini semua kita terlepas dari kutuk kemiskinan. Amin. Ya, nggak kebetulan loh saudara bicara transformasi ya. Dan akhirnya nggak pernah diingat, nggak pernah ada yang tahu 24 Oktober. Apa? Ulang tahun PBB. Ya, United
nation. Pembentukan PBB ternyata itu 24 Oktober. Nah, sengaja saya munculkan ini hanya untuk membuktikan kepada Bapak Ibu, ini bulan di mana begitu banyak transformasi di dunia terjadi. Ya, dan kalau hari ini, sepanjang bulan ini kita mau belajar, bisa tolong dimunculkan bahwa transformasi itu sesungguhnya sudah terjadi. Hanya masalahnya kita sering keselimur. Dan akhirnya tidak menyadari kalau kita ini sudah diciptakan, sudah dialihkan dari manusia lama kepada manusia yang baru. Sehingga sepanjang bulan ini kita akan belajar ya, tolong next. Di minggu pertama hari ini tentang bagaimana kembali diingatkan untuk mengganti manusia yang lama dengan manusia yang baru. Switching itu harus terjadi. Ya, nggak bisa hanya di tempat yang sama terus-menerus. Kedua, bagaimana mengubah pikiran. Baru bulan kemarin berbicara banyak tentang pikiran. Ternyata transformasi tata nilai yang baru terus harus diingatkan supaya kita tidak melupakan dan pikiran kita tidak disisipi hal yang lain. Yang ketiga, bagaimana akhirnya terjadi pembentukan karakter lewat berbagai peristiwa dalam kehidupan ini. Dan minggu terakhir, saudara dan saya dituntut lewat semua transformasi yang ada, kita harus berdampak. Ya, nggak hanya kita nikmati sendiri. Oke, kita masuk ke tema pertama yaitu switch, a new creation. Siapa yang tahu ini ayat cuplikan dari mana? All things have passed away, all things have become new. 2 Korintus 5:17. Jadi apa? Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Bilang ciptaan baru aja takut. Ciptaan baru bilang. Ya. Siapa yang ada di dalam Kristus? Saudara meyakini saudara sudah di dalam Kristus? Berarti saudara sudah ditransformasi. Sudah alami sebagai manusia baru ya. Yang lama pass away. Pass away itu bukan sekedar berlalu, tapi bahasa halusnya orang Inggris kalau bilang ada yang meninggal, itu pass away. Ya, bukan dead. Ya, kalau dead itu kasar, walking dead, mumi. Tapi kalau ada yang meninggal, kita kirim condolences ya, itu disebut pass away. Yang lama ini sudah mati waktu saudara ditenggelamkan dalam baptisan. Itu saudara manusia lamanya dikubur. Anggap sudah mati. Nah, waktu saudara dikeluarkan dari air. Ya, Roma 6. Itu kita diingatkan bahwa kita sudah diberi manusia yang baru dalam hidup kita. Oke, ayat dasar yang mengingatkan 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 18-19 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Sekali lagi katakan sia-sia. Kita sudah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Yang termasuk di dalamnya apa? Yang ditinggalkan oleh tradisi nenek moyang kita. Ya, ada banyak tradisi yang baik, tetapi ada banyak tradisi yang tidak sesuai kebenaran firman yang harus berani kita tinggalkan. Saya ulang lagi, kalau berdasarkan tradisi saya sama istri saya nggak boleh nikah. Kenapa? Sionya sama-sama monyet. Baru sama-sama monyet aja nggak bisa nikah, apalagi sama-sama macan, cakar-cakaran, ciong katanya ya. Tapi kira-kira monyet harus nikah sama siapa saudara? Tetap harus sama monyet lah. Masa nikah sama macan, nanti kepala macan, badan monyet. Jadi-jadian ya. Nah, ini kepercayaan yang sia-sia. Ini hanya contoh. Ada begitu banyak hal yang sia-sia dalam hidup. Yang anehnya kita yang sudah ditebus, yang sudah jadi manusia baru, tapi masih dikungkung dengan aturan lama, tradisi-tradisi yang mengikat kebiasaan kita. Dan akhirnya kita menghormati tradisi lebih daripada firman. Padahal kita ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang terlalu mahal, yaitu darah bukan manusia biasa tetapi Allah dalam rupa
manusia. Nah saudara, kita mau belajar. Waktu kita menjadi manusia baru, Yesus bukan menebus kita hanya dari maut, tetapi dia juga menebus kita supaya kehidupan yang sia-sia ini betul-betul hilang dari kehidupan kita. Supaya kita membawa dampak dalam hidup. Karena sekali lagi, ada begitu banyak hidup lalu kita yang sia-sia, tetapi kita nikmati, ya. Karena memang itu menyenangkan, enak, bisa dinikmati memang, saudara. Saya nggak sangkalin, tetapi fokusnya diri kita sendiri. Kita nggak peduli sama orang lain. Yang penting aku senang, yang penting aku bahagia, ya. Apalagi di WA ada tambahan tulisan, jangan lupa bahagia. Ya. Padahal bahagianya dengan cara yang ngawur, ya. Nah, ini sebagian masa lalu saya waktu remaja yang saya nikmati sungguh-sungguh dan saya nggak peduli dengan orang lain. Yang penting saya bahagia karena dalam ketidakmengertian waktu itu. Sampai akhirnya ya SMA sudah bertobat pun beberapa kebiasaan lama masih tetap saya lakukan. Ya, saya sangat pencinta musik rock. Ya, yang angkatan saya tahulah ini foto grup apa. Ya, ini bukan perkenalan keluarga, bukan. Mereka bukan saudara saya. Ya. Tetapi saya sangat waktu remaja ya fans berat. Dan saudara tahu ini musik rock yang ya fenomenal di dunia, walaupun Pak Mesak nggak tahu ternyata. Ya, karena bukan angkatannya. Ada yang tahu? Ya, ada beberapa. Rolling Stone, betul ya. Ya, yang paling ujung baju biru itu Mick Jagger ya. Sekarang diangkat, diberi gelar oleh Ratu Sir Miss Jagger ya. Sudah 85 tahun tapi tetap keren, perawakannya stabil. Nah, kelompok ini waktu zaman saya punya satu lagu yang fenomenal. Ini dia. Tahu? Ya, yang angkatan saya mesti tahu, kecuali saudara alim banget ya. Tidak punya pengetahuan tentang musik rock. Apa Pak? Yes, I can get no satisfaction. Cukup. I can get no satisfaction ini jadi gaya hidup mereka. Tidak akan pernah terpuaskan, itu makna lagu ini. Sehingga mereka hidup dalam gelimang dosa, ya mau zaman itu ganja, narkotik, seks bebas, sampai masa tuanya. Sampai akhirnya grup ini mau dibilang bubar, enggak. Tetapi sudah jarang manggung lagi. Kalaupun manggung udah gak ada lagu baru lagi. Ya mereka menikmati hidup sungguh-sungguh. Ini era 60 ke 70. Ada satu lagi grup yang besar yang saya gandrungi. Nah, tahu dong, yang angkatan saya sekali lagi. Grup ini tahun 80-an berubah dan dikuasai oleh yang baju putih, Phil Collins. Ya, ini Genesis yang lama. Pendirinya bukan Phil Collins tapi Peter Gabriel. Tetapi di tengah perjalanan Peter semakin ngetop, dia jadi bintang film. Dia tinggalkan grupnya. Dan Collins mengambil alih. Collins tadinya cuma drummer bukan vokalis. Singkat cerita tahun 80-an berubah jadi musik rock modern. Nah ini salah satu lagunya. Pasti sudah suka. Tahu kan? Another Day in Paradise. Cukup, jangan lama-lama. Ini foto waktu mereka tua, tapi hari ini Collins sudah seperti tengkorak hidup. Kurus dan sakit-sakitan. Ya, mungkin tinggal menunggu waktu. Nah saudara, menyenangkan? Menyenangkan. Ya, tetapi tidak berdampak buat siapapun. Saya hanya menikmatinya sendiri, enjoy. Dan hari-hari ini kalau lagi bawa mobil, lagu-lagu ini ternyata muncul lagi, kayak memorinya kembali. Wah, pernah nikmati sesuatu yang indah. Tetapi sekali lagi hanya untuk sendiri. Sayalah yang menjadi senter atas dunia. Sayalah yang harusnya diperhatikan. Sayalah yang harusnya dipuaskan. Semua tentang
saya. Bicara manusia baru, sebaliknya. Ya, kita meninggalkan kesayaan, keakuan, keegoan, masuk ke manusia baru yang dituntun dan menaklukkan diri di bawah kekuatan kuasa Roh Tuhan. Nah, kita mau belajar peristiwa Lukas 5 ayat 1 sampai 11, bagaimana Yesus memanggil para murid. Saya tidak baca ayatnya, tapi saya pecah jadi 4 kondisi, ya, di mana di awal Yesus sementara berdiri di tepi danau Genesaret dan ada begitu banyak orang banyak yang sementara ingin mendengar pengajarannya, mendesak dia. Yesus lagi cari cara, gimana ya aku bisa ngajar tanpa harus terganggu dengan ya kerumunan ini. Dia lihat ada 2 perahu. Nah, ternyata si pemilik perahu sudah turun lagi basuh jala, ya. Dan akhirnya kondisi yang kedua, dia pilih salah satu perahu, ternyata itu perahu Simon, dan dia menyuruh agak dorong ke sana dikit deh, ke air sedikit supaya ada jarak antara bibir pantai dengan air. Dia naik dan mengajar di situ. Itu kondisi pertama dan kedua. Kondisi yang ketiga dan keempat, selesai berkhotbah mengajar orang banyak, Yesus ngomong lagi ke Petrus, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu. Berarti Petrus ada di mana? Lagi di dalam perahu. Jadi waktu Yesus ngajar, dia nggak turun balik lagi ke pantai, ninggalin Yesus, enggak. Dia tetap ada di atas perahu nungguin sampai Yesus selesai ngajar. Baru Yesus balik ngomong, sekarang bawa aku ya lebih dalam, ke tempat yang lebih dalam. Dan sebarkan jalamu. Ya, saudara, kita tahu di awal mereka semalam-malaman ternyata sudah melakukannya. Tetapi komplain itu keluar lagi dari mulut Petrus. Dikatakan, guru telah sepanjang malam kami bekerja keras, tapi gak dapat apa-apa. Ini kalau dibaca simple. Tetapi kalau dalam kondisi yang sesungguhnya betul-betul susah, saudara. Betul-betul setengah mati. Ya, pergi mungkin maghrib, persiapan. Biasanya kalau zaman modern, saya pernah mengikuti kapal skipjack. Skipjack itu kapal pemburu tuna, ya, pemburu cakalang, tongkol. Waktu pergi maghrib, jam-jam 10, jam 11 kita ke sebuah perairan yang terumbu karangnya banyak. Tujuannya apa? Di terumbu karang yang manjak di jam-jam itu, 10-11 malam itu, begitu banyak ikan teri yang kecil tapi ya ukuran Maluku ikan terinya ya segini-segini lah, gak kecil-kecil sekali. Itu lagi kumpul di atas terumbu lagi makan plankton. Nah, para kru turun melingkari itu dengan jaring dan mengangkat ikan kecil-kecil itu harus hidup, gak boleh mati. Ya, dikumpulin sampai dikecilin jaringnya jadi semakin rapat kan mereka semakin wah mendidih gitu ya. Nah, mulai pakai gayung, harus hidup-hidup diangkat, dimasukkan ke palka kapal skipjacknya yang ada air lautnya juga, dan dibiarkan ikan itu hidup di situ. Jadi ikan teri yang banyak yang ditangkap itu dijadikan ya simpanan kayak di akuarium, cuman di dalam palka kapal. Tujuannya apa? Begitu jam 1, jam 2 mulai keluar ke laut lepas, sampai di laut lepas mulai ya pakai keker karena masih gelap, mulai perhatikan. Daerah mana yang ada ombak putih kayak mendidih-mendidih di permukaan, itu tanda berarti banyak ikan. Ya, nah fishing masternya ini akan memerintahkan nakoda ke sana. Nah, kita akan kejar ke titik itu, walaupun itu mungkin masih subuh ya. Tapi ternyata waktu mendekat sudah banyak burung camar yang ya memang suka nyamberin ikan-ikan itu. Nah disitulah akhirnya ikan kecil ini dikeluarkan dari palka, ditebarkan di sekeliling kapal, dan itu memancing ya tuna ataupun tongkol mendekat ke kapal. Begitu mendekat ke kapal, di instalasi skipjack itu ada pipa air yang dipompa hanya memutar air laut. Tetapi di tiap pipa dibolong-bolongin seperti air mancur. Ya. Jadi begitu sampai mesin kapal dimatiin, ya pompa air dinyalakan, air keluar, ya pakai ikan umpan ditebarkan. Nah, ikan kecil ini punya kebiasaan kalau dia terancam dan ketakutan, dia akan mendekat ke objek yang besar yang gelap. Jadi bayangan kapal itu membuat
dia mau ditebar ke sana, dia lari lagi kembali ke badan kapal. Karena cari perlindungan di bayangan kapal yang gelap. Nah, itu yang memancing para tongkol tuna datang mendekat ke kapal. Dengan kail, ini bukan dengan jaring. Ini saya cerita yang modern ya. Kailnya L, nggak ada kaitan begininya. Dia hanya set gitu aja. Kalau kail yang biasa kan melengkung baru ada begini. Sekali kena kita harus lepas. Tapi ini hanya hook istilahnya. Ya, mereka menurunkan kail dengan air mancur yang dikira ikan. Mereka mengangkat ikan itu terlempar di udara, jatuh di palka, turunin lagi. Jadi kayak orang cuma ngail aja, set, lempar, set gitu terus. Beda ceritanya, ternyata Petrus dan kawan-kawan semalam-malaman gak dapet apa-apa. Pulang, hadapi kondisi yang berbeda. Disuruh untuk perahunya dipakai. Yesus berkhotbah, selesai itu harus bertolak ke tempat yang dalam. Dan itu bukan malam lagi saudara, itu sudah siang. Artinya apa? Segala kemungkinan untuk mendapatkan ikan, kalau tadi malam aja nggak dapat, boro-boro siang. Karena siang bukan jam makan ikan. Di laut beda sama di empang. Ya. Ada jam tertentu untuk nelayan turun menangkap ikan yang diperkirakan itu jam terbaik dan selalu malam. Ikan itu fototaksis positif, tertarik terhadap cahaya. Nah kalau siang dia menghindar cahaya, cari tempat terdalam, ngumpet. Tetapi Yesus menyuruh mereka melakukan itu. Kondisi 4, ternyata akhirnya mereka taat, alami tangkapan yang berlimpah hingga jala koyak, perahu hampir tenggelam hingga memohon bantuan dari perahu kedua. Teman-teman mereka yang ada di pantai datang ikut membantu mengamankan hasil tangkapan. Nah saudara, kita mau belajar ada 6 hal dari 4 kondisi ini. Yang pertama, kegagalan bisa dialami oleh siapa saja, ya. Telah semalam-malaman kami bekerja keras. Ujungnya gak dapat apa-apa. Ya. Saudara, kerja keras tidak menjamin keberhasilan. Tetapi, ayo tetap kerja keras. Jangan mutung. Udah gagal. Udah deh, gak mau jadi nelayan lagi. Ya gak gitu. Ya. Mereka tetap akan mengulanginya besok malam, akan mengulanginya dan seterusnya karena memang profesinya nelayan. Tetapi hari ini kita belajar sekeras apapun pekerjaan yang kita kerjakan tidak menjamin akan berhasil, ya. Tetapi tetaplah lakukan. Sudah melayani sedemikian keras, lakukan pendekatan-pendekatan. Tetap tertolak, tetap disalah mengerti, tetap tidak disukai. Itu yang kita hadapi. Tetapi hari ini kita belajar upaya yang keras, yang ya all out harus tetap kita kerjakan. Sekalipun ada masalah, sekalipun tidak berhasil. Karena sekali lagi di dalam Tuhan kelak kegagalan itu cuman kesuksesan yang tertunda. Kita tahu akhir cerita ini. Ya. Di awal gagal, tetapi waktu mereka memilih taat, akhirnya ada hasil yang mereka akan terima. Yang kedua, mari sikapi kegagalan dengan benar. Ya, mereka sudah turun, sudah mencuci dialah, ya. Tetapi akhirnya Yesus memilih salah satu perahu untuk dijadikan alat. Untuk dia menyatakan kebenaran kepada banyak orang. Nah, pelajarannya bagi kita meskipun mereka pasti lagi lelah, fisiknya capek, mentalnya kepukul, kenapa nggak ada hasil? Pulang mungkin sama keluarga ditanyain mana hasilnya? Nggak ada. Ya, nggak ada kebanggaan yang bisa dibawa pulang. Kecewa.
Tetapi hari ini kita belajar, sekalipun mereka ya diwakili oleh Petrus, ya gagal, galau, tetapi waktu Yesus naik ke perahunya, dia merelakan perahunya dipakai oleh Tuhan sebagai alat untuk memberitakan ya firman-Nya, mengajar orang banyak. Saudara, jangan biarkan kegagalan ya mencegah Tuhan menggunakan saudara dan saya. Saya langsung mau kasih pernyataan yang agak ekstrim. Justru saat kita gagal, di situ saat terbaik Tuhan mau menggunakan kita. Saya ulangi ya. Justru di saat kita gagal, itu saat terbaik Tuhan mau menggunakan kita. Yang penting apa? Seperti Petrus, relakan apa yang dimiliki. Sudah gak ada apa-apa, gak berhasil, tinggal perahu jala kosong. Sekali lagi, Tuhan gak peduli sedalam apa engkau gagal. Tetapi waktu Ia mau memakai hidupmu, relakan hatimu. Relakan hatimu. Dia gak peduli kok sedalam apa engkau sudah gagal. Yang dia mau, aku mau naik, tolong dorong, aku mau mengajar di sana. Rela gak lakukan? Bisa gak Petrus tolak? Bisa, Tuhan capek lah. Ngapain? Pilih aja perahu yang lain. Ya, aku mau pulang. Udah kecewa, capek. Ya udahlah, pulang. Minta pijet sama istri, lumayan ngewedang di situ lah. Tetapi dia taat. Dia merelakan yang dia miliki. Walaupun yang dia miliki gak ada apa-apanya. Ya, sisa perahu kosong, jala yang kosong. Tuhan, saudara ingat Tuhan bisa mengubah 2 ikan 5 roti? Bahkan ada ayat yang bilang, ya, waktu kita percaya kepada Tuhan, memberi dari apa yang kita miliki, hasil pertama dia akan buat lumbung-lumbung kita berlimpah-limpah diisi. Ya, bahkan takaran yang dipadatkan, digoncang, yang tumpah itu akan dilimpahkan keharibaan kita. Hari ini segagal apapun hidupmu, waktu terima pernyataan Tuhan, mari relakan hatimu untuk melakukan. Ya, dikatakan situ, jangan turuti emosi negatif. Bulan kemarin semua berbicara tentang toxic, ya, toxic mind. Baru kemarin ya open minded. Yang berikut, perintah Tuhan itu bisa datang kapan saja, walaupun tidak masuk akal. Ya, mereka sudah kecewa, pengennya istirahat, malah disuruh melaut lagi dan waktunya tidak tepat. Sehingga komplainan Petrus ini mengingatkan Yesus, kami ini profesional Tuhan, sudah tadi malam kami lakukan, kami nggak dapat. Masa kamu nggak ngerti? Memang kamu nggak ngerti, wong kamu tukang kayu. Ya. Jadi tukang kayu ngajarin nelayan, ngajarinya ngawur lagi. Suruh nangkap ikan siang. Jadi sudah kondisi nggak memungkinkan, kecewa, terima perintah yang nggak masuk akal. Wow, saudara, inilah faktor penguji yang utama. Bisakah kita mempercayai Tuhan sepenuhnya? Bisakah kita sungguh-sungguh yang menaruh keyakinan kita sepenuhnya kepada Dia? Walaupun gak masuk akal, udah timingnya gak tepat, teorinya gak masuk akal, yang disuruh juga udah kena mentalnya. Nah, yang saya bersyukur teman-teman apa, Bapak Ibu? Yesus tidak berempati dengan kesusahan Petrus. Serius. Yesus gak peduli pernyataannya, dan dia gak bilang, oh iya ya, semalam gak dapet ya, aduh cian deh. Udah sana pulang, istirahat. Ya, makan yang kenyang, istirahat, dipijit kayak apa, nanti malam nangkep lagi ya. Enggak.
Yesus nggak empati sedikit pun dengan kesusahan para murid. Nah, saya sering gagal. Saya sering empati. Ya, lihat kesusahan orang lain, oh ya udahlah, jangan dipaksalah. Ya, tunggu pulih dulu. Padahal sesungguhnya di saat justru lagi hadapi masalah, disitulah kebenaran firman Tuhan harus disampaikan tanpa berempati apapun dengan orang lain. Bukan gak punya rasa, tetapi ayo tetap utamakan firman. Apapun yang terjadi, jangan kompromi dengan kondisi situasi yang terjadi. Tetap pegang firman, lakukan firman. Artinya kalau di pihak saya, tetap nasihati yang benar, paksa orang untuk lakukan yang benar. Tidak berbelas kasihan. Yesus gak ada empatinya sedikit pun dalam kasus ini. Dia gak komentar dengan keluhan-keluhan para murid. Dan dia tetap stick, pergi ke tempat dalam, tebarkan jala. Ya, bersyukur kalimat terakhir Petrus. Tetapi karena engkau menyuruhku, aku akan menebarkannya juga. Ya, luar biasa. Akhirnya kita tahu, itu mengubah keadaan. Ya, next. Taati tuntunan Tuhan. Karena tuntunan itu bisa datang kapan saja, saat yang tidak tepat sekalipun. Nah, waktu terjadi konflik di pikiran saudara, pilihlah, tadi ya, hindari emosi negatif, tetap pilih untuk mentaati firman. Kadang-kadang kan kita, masa sih udah tahu begini, masih disuruh begini. Ya, tadi pagi saya sindir panitia Natal. Udah gak punya uang, dijadikan panitia Natal, rapat pertama janji iman. Udah ente-entean, gak punya apa-apa. Dipilih lagi jadi panitia Natal. Rapat pertama langsung janji iman. Syukur alhamdulillah ternyata bisa dicicil. Ya. Kadang kan itu berkecamuk di pikiran kita. Ini gembala sakarepe dewe. Ya. Gak ngerti apa kita lagi sulit. Mungkin lebih parah, sulit. Ya. Nah, kadang kita perang di pikiran. Tetapi sekali lagi, pernyataan Tuhan kadang-kadang datang di waktu yang gak tepat, gak disangka-sangka, dan gak enak. Tetapi hari ini, kalau itu terjadi dalam hidup saudara, kita belajar tetap singkirkan semua yang negatif dari pikiranmu, lebih taatlah kepada kehendak Tuhan, firman-Nya. Ya. Berikutnya, tindakan iman akan membuktikan kekuatan firman, ya. Dan setelah mereka melakukannya, walaupun ngedumel, tetapi tetap lakukan. Akhirnya tangkapan berlimpah sampai hampir koyak ya jalannya itu, dan perahu hampir tenggelam, saudara. Saudara lihat jala itu bukan main-main, dia punya bahannya cukup besar netnya itu. Tetapi kalau hampir koyak, itu kan berarti sudah terlalu amat syarat, overstock, keberatan. Sehingga mereka butuh orang lain, butuh bantuan. Karena sekali lagi, kalau mereka memaksakan mengangkat jala yang sudah penuh sementara di dalam perahu seluruhnya sudah terisi dan memaksa lagi ini naik, pasti tenggelam. Dua-duanya terisi penuh pun Alkitab masih mencatat. Mereka datang lalu bersama-sama mengisi kedua perahu dengan ikan dan dua-duanya hampir tenggelam. Dua-duanya hampir tenggelam. Kalau berkat dari Tuhan gak main-main ya saudara. Tetapi tidak mengakibatkan tenggelam, hanya hampir. Ya. Diingatkan kembali, hati-hati dengan kerinduan kita. Jangan sampai kita bergumul tentang satu hal dan ternyata Tuhan berkati jawab kerinduan kita, malah setelah itu kita tenggelam. Setelah diberkati, alami ya kelimpahan, alami pemulihan ekonomi, malah
tenggelam. Tadi saya bilang, dulu waktu manusia lama berjuang sampai alami pertobatan, berhasil tidak melakukan hal-hal yang negatif. Itu bukan karena takut Tuhan, tapi karena lagi gak ada kesempatan dan gak punya duit aja. Ya, bukan karena takut Tuhan. Sekarang setelah diberkati, kerinduannya Tuhan beri, ya malah tenggelam. Terus kepingin ya dosa masa lalu itu ngulik lagi. Sekarang kan udah ada duit. Belum pernah ke Las Vegas kan? Ayo ke Las Vegas. Sekarang udah ada duit. Belum pernah main perempuan, sekarang main perempuan. Diberkati, akhirnya tenggelam. Hati-hati saudara. Hari ini kita belajar. Kenapa mereka nggak tenggelam? Mereka tidak menikmati berkat itu seorang diri. Panggil orang lain. Share berkat. Bagi ke teman. Ya, ada istilah share your glory. Kalau alami kemenangan, diberkati sukacita, jangan dipek dewe. Ya, bagikan dengan semua orang supaya mereka juga mengalami apa yang saudara alami. Itu yang menyebabkan hanya hampir. Artinya kalau berkat itu sungguh-sungguh engkau kelola, tidak akan menenggelamkan hidupmu. Karena Tuhan memberkati dengan tujuan untuk tidak menghancurkan engkau. Sebaliknya Tuhan memberkati agar engkau jadi berkat buat orang lain. Ya, hati-hati. Berikutnya, ya ini peringatan. Hanya dengar dan percaya tanpa tindakan iman tidak akan terjadi sesuatu. Ya, ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, kata kunci melakukan. Katakan lakukan. Tuhan, hari ini aku mau taat, sesederhana rema apapun yang aku dapat, aku mau lakukan. Sehingga waktu edifikasi dikesan, bukan mengulang khotbah. Tapi rema pribadi yang saudara dapat, yang saudara komit untuk lakukan, itu yang saudara sharekan. Kalau tidak akan terjadi apa-apa. Ya, kita hanya jadi agamawi lagi, mengulang teori, mengulang khotbah, tetapi kita sendiri tidak pernah lakukan, sehingga tidak terjadi sesuatu perubahan dalam hidup kita, dan kita komplain sana sini. No. Ya. Next, perubahan radikal menimbulkan kesadaran yang baru. Akhirnya ketika tangkapan banyak, 2 perahu terisi penuh hampir tenggelam, Simon akhirnya sadar dan dia akhirnya datang tersungkur di hadapan Yesus dan bilang, Tuhan, pergi daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Nah, peristiwa kegagalan yang menjadi kesuksesan besar ya, karena taat firman membuat Petrus sadar ya, betapa anugerah Tuhan itu besar atas hidupnya. Padahal di awal dia komplain, udah semalaman guru, udah semalaman. Ya. Tapi begitu lihat bagaimana Tuhan memberkati hidupnya, dia sadar. Tuhan sih gak ngomong, tapi Tuhan tahu mungkin dalam hatinya ngedumel juga. Waktu lakukan kehendak Tuhan masih ngedumel. Tetapi kenyataannya kaget lihat berkat yang luar biasa. Baru langsung ya ampun, siapakah aku ini? Ya, harusnya kita demikian saudara. Karena jangan lupa hukum upah dan hukum anugerah. Hukum upah itu siapa yang bekerja dia berhak untuk mendapatkan upah. Berhak. Ya, upah itu bukan reward. Upah itu hak saudara. Saudara bekerja harus dapat upah. Tetapi hukum anugerah, saudara nggak kerja, saudara diupah. Saudara mengerjakan 10 senti, saudara diberkati 100 kilometer. Itu anugerah. Dan itu yang Tuhan buat dalam hidup kita. Ya ampun, apa sih yang sudah kita buat untuk Tuhan? Mau hitung-hitungan? Petrus nggak berani hitung-hitungan. Malu saudara, malu. Ya dia tersungkur. Dengan penuh rasa malu ya. Tuhan pergi, udah pergi, aku gak pantas dekat engkau gak pantas dekat aku, sana.
Apakah kita sudah sampai ke titik seperti ini? Melihat kebaikan Tuhan sekaligus mengingat siapa kita. Atau kita merasa pantas. Kita merasa penting, kita merasa layak untuk dikasihani, layak untuk diberkati, layak untuk terus diperhatikan. Ya, peristiwa ini mengingatkan kita, sudah terlalu besar anugerah Tuhan dalam hidup kita. Harusnya kita sadar siapa kita di hadapan Dia. Sehingga kita mengingatkan, ya Tuhan, aku ini gak pantas. Semua karena anugerah, terima kasih. Dan itu membuat saudara mengenal Dia ya lebih dalam. Akhirnya pengalaman bersama Yesus akan meningkatkan kepercayaan dan menyingkirkan keraguan-raguan. Ayat 10 kata Yesus kepada Simon setelah dia tersungkur, sudah jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Ayat 11 kita baca sama-sama, 3, 4. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun apa? Meninggalkan segala sesuatu lalu, loh, maksudnya apa? Bukankah mereka nelayan profesional, hidupnya dari menangkap ikan? Bukankah ini peluang pencapaian terbesar dalam hidup yang belum pernah mereka alami seumur hidup jadi nelayan? Harusnya ini jadi kesempatan waktu bawa sampai ke pantai, bikin konferensi pers, ya, panggil wartawan, liput, ini pencapaian luar biasa. Ya, mungkin asetnya miliaran. Ya, sebagian bawa pulang ke rumah, tabung, buat masa depan bagi anak-anak, sisanya ya tradingin lagi. Harusnya kan begitu ya. Jangan-jangan kalau kita ya memang begitu. Ya. Tapi hari ini pelajaran ajaib sekali. Justru di saat diberkati, berkelimpahan, mencapai pencapaian tertinggi dalam hidup, mereka pun meninggalkan segala sesuatu. Apa mimpi saudara? Apa kerinduan saudara? Punya mimpi, punya kerinduan, nggak salah dan harus. Tetapi sekali lagi, apakah Tuhan tetap menjadi yang terbesar dibanding mimpimu? Apakah Tuhan tetap menjadi yang paling utama di balik semua pencapaianmu? Hello? Ya, hari ini kita belajar. Terima semua, lepaskan semua. Gaining through losing. Ya. Siap kehilangan, justru malah mendapatkan. Itu yang mereka lakukan dan mereka menyelamatkan semua kita yang ada di ruangan ini. Kita jadi Kristen karena ada orang yang mau meninggalkan pencapaiannya. Kita menjadi pengikut Kristus karena ada orang yang rela melepas haknya, kenyamanan hidupnya, rela mengorbankan semua yang seharusnya dapat dinikmati. Tetapi mereka nggak ambil kesempatan itu, tinggalkan semua. Yang perlu mereka lakukan, mengikuti Yesus. Awalnya Petrus hanya memanggil Yesus guru waktu dia komplain. Guru sudah semalam-malaman bla 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 bla. Tetapi akhirnya waktu mujizat terjadi, dia datang tersungkur, dia ngomong apa? Tuhan, enyahlah daripadaku. Apakah saudara masih menerima dan menganggap dia guru? Sebatas pengajar rohani? Sebatas yang mencerahkan pengetahuan? Atau saudara akhirnya harus alami peristiwa khusus yang membuat engkau akhirnya harus tersungkur dan bilang, Tuhan, aku gak layak. Biarlah perjalanan kehidupan kita dengan Tuhan, ketaatan yang menghasilkan mujizat, mengubah pengenalan, memperdalam pengenalan kita,
Dan itu mengubah pengagungan kita atas pribadi Kristus. Tidak mengejar sumber, salah. Tidak mengejar berkat, tapi sumbernya. Ella, sorry ya, Papa ambil kesaksian. Ella baru pulang dari Bandung, baru selesai membantu satu destinasi wisata. Sejak awal waktu mengizinkan dia pergi, kami berdoa dan kami bilang, Ella, ini hanya bantu. So, jangan taruh harga. Kamu fresh graduate, belum punya pengalaman kerja. Pengalamanmu teori semua. Pernah magang dan berhasil, tapi jangan dijadikan itu patokan. Ya, jadi kalau kamu bantu, ya semua yang dikerjakan sifatnya melayani. Sekali lagi melayani. So, kebutuhan hidupmu Papa Mama supply. Jangan minta dari ownernya. Singkat sampai di sana, malah untuk uang makan dan sebagainya, tahu-tahu udah ditransfer dulu ke rekening dia. Ini buat makan kamu sebulan. Dah kerja. Selesai kerja, tepat 1 bulan kami jemput dia pulang. Jadi kemarin minggu tanggal 20 sekian saya pulang dari Bogor langsung jemput Ella. Dan sebelum itu dia sudah bilang, "Pa, aku digaji." Ternyata dia digaji, saudara. Dikasih tanda terima kasih. Dan itu seperti gaji besarnya. Ya, untuk fresh graduate gak main-main jumlahnya. Cukup besar. Ya. Tetapi sesuai komitmen kami ngomong ke dia. Jangan lupa, ingat janji, ini pelayanan bukan pekerjaan. So, kalau kamu terima, jadikan itu ya akhirnya persembahan sulung. Dia masih bingung, persembahan sulung sih apa? Jadi WA sama mamanya. Oh, kalau persembahan sulung serahkan seluruhnya. Oh, mereka gak rela gitu loh. Tapi akhirnya dia, oke mah, Ella mau. Jadi kita kembali ke tujuan awal, membantu pekerjaan itu melayani. Karena fresh graduate gak punya pengalaman. Kalau ada pencapaian itu karena Tuhan, sekali lagi kamu jadi terang, jadi berkat di sana. Tapi kamu tidak menuntut apapun juga. Singkat cerita, sudah belum ya? Sudah ya? Akhirnya dia merelakan seluruh penghasilan. Yang gak bisa dibilang penghasilan sih. Karena itu 1 kali aja ya. Seluruhnya dia transfer ke rekening gereja sebagai persembahan sulung. Saudara, kami mau belajar, apapun yang terjadi, jangan biarkan kepemilikan menguasai hidupmu. Biarlah hidupmu dikuasai oleh si pemilik kehidupan. Bukan apapun yang engkau terima di dunia ini. Karena sering terjadi, motif hati kita belok. Akhirnya kita lebih taat kepada orang-orang di sekeliling kita yang mempengaruhi penghidupan kita. Kita gak taat ke Tuhan. Kita lebih takut sama bos. Padahal bos mengajarkan hal yang negatif, kita ikut aja. Ya, hari ini mari ikuti sumber daripada berkatnya. So, hari ini apa yang kita pelajari? Waktu kita menjadi manusia baru dari kasus ini, mari belajar sadar akan kebesaran dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Akui siapa kita di hadapan Dia supaya kita tidak take it for granted, ya, membuat kita merasa layak dibantu, ditolong, diberkati, diperhatikan. No. Terus tetap pegang firman. Kondisi gak enak, situasi gak baik, tetapi firman ngomong A, jangan kompromi dengan kondisi. Lakukan A, sesuai apa kata firman. Dan ujungnya, saudara sudah ada di manusia baru. Jangan kembali lagi ke manusia lama. Jangan korbankan apapun. Karena darah Yesus terlalu mahal saat Dia memberikan
darahnya untuk menebus saudara. Saya persilakan saudara untuk membuka hosti dan anggur yang saudara-saudara terima. Jika sudah, mari kita bangkit berdiri. Mari sekali lagi izinkan Dia menjamah hidupmu. And all the joy that floods my soul. Dia mau menjamah hidupmu sekali lagi pagi ini. Something happened, and now I know Jesus touched me and make me whole. Dia jamah, mari katakan bersama-sama. Oh, Dia jamah senang hidupku. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Saudara, sebentar kita akan menerima tubuh dan darahnya. Saya nggak kepingin peristiwa ini hanya rutinitas bulanan. Nah, biar pagi hari ini izinkan Dia menjamah sekali lagi hidupmu. Izinkan Dia menguasai lagi hidupmu. Sadarkah saudara, darahnya Dia sudah beri, tubuhnya Dia sudah beri. Engkau terlebih penting dari sekedar yang kau miliki. Dan Dia mau saudara menghargai pengorbanannya untuk tetap tinggal di dalam hidup yang baru, melepaskan semua kesia-siaan di hidup yang lama dan masuk dalam rencana dan kehendaknya mengikuti Dia. Masalah kelimpahan itu hanya keadaan di dunia, tetapi Dia sudah memberi yang terbaik, surga yang mulia bagi engkau. Jangan gadaikan itu. Jangan gadaikan itu dengan apapun. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Kami bersyukur untuk tubuhmu. Biarlah pada saat kami menerimanya, kami diingatkan dan dimampukan untuk hidup di dalam hidup yang baru. Saudara mengaminkan hosti ini adalah tubuh Kristus. Mari kita terima dengan rasa syukur dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur untuk darah-Mu yang tidak terkira dalam hidup kami. Mahal, mulia, kudus. Kami mau menerimanya, biar kami kembali dikuduskan, dimurnikan, supaya kami menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak menikmati segala sesuatu seorang diri, tetapi membagi hidup kami menjadi terang Kristus dimanapun kami berada. Saudara mengaminkan anggur ini adalah darah Kristus. Kita terima kekuatan yang baru untuk menghidupi hidup yang baru dengan sepenuhnya, tanpa dipengaruhi oleh apapun. Izinkan Tuhan membaharui hidup saudara. Mari kita terima dengan rasa syukur
dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi kita nyatakan, dia jamah senang hidupku, yang beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah hujan, dia terima, kami imani bahwa kami sudah menjadi manusia yang baru dan kami mau hidup di dalamnya karena kami tahu Engkau menjamin seluruh kehidupan kami, keluarga kami, semua yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami bersyukur. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Ya, sebelum kita menerima berkat Tuhan, mewakili panitia Natal untuk pertama kali mungkin akan mengumumkan bahwa kita akan merayakan Natal tahun ini tanggal 25 Desember dan itu di Hotel Java Heritage di sebelah. Nah, ada beberapa rangkaian kegiatan pra-Natal. Di depan saudara lihat ya, panitia tetap akan memberkati banyak orang lewat pembagian sembako dan juga pakaian layak pakai. Karena itu bagi Bapak Ibu yang mau terlibat, nanti mungkin mulai entah ke minggu ini atau minggu depan, di setiap selesai ibadah ada counter panitia di bawah. Apa yang saudara ingin terlibat di dalam ya acara Natal ini bisa langsung dilaporkan, disampaikan kepada panitia. Sekali lagi, kita tidak mengejar euforia perayaan, tetapi kita mau benar-benar kehadiran kita dapat dirasakan dan memberkati banyak orang. Karena Natal bukan tentang kita, tapi tentang bagaimana semua orang merasakan kasih Tuhan dalam hidup mereka. Ya, jadi saya mendorong Bapak Ibu, mari bersama-sama ikut berkontribusi untuk membawa sukacita kasih Natal kepada semua orang. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita terima berkat Tuhan. Terima kasih untuk tidak berempati dengan kami. Terima kasih untuk tetap menyatakan Engkau Allah atas kemustahilan. Terima kasih memberi anugerah melampaui pikiran kami yang terbatas. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pulanglah, terimalah kekuatan hikmat daripada Allah. Kasih karunia yang berlimpah-limpah terus dicurahkan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Damai sejahtera yang tidak pernah berhenti mengalir seperti aliran-aliran laut gelombang yang tidak pernah berhenti terus mengalir dalam kehidupan saudara. Dan di dalam nama Yesus, aku mengatakan sesuai tahun bulan ini, inilah bulan di mana akan terjadi lompatan secara ekonomi dalam kehidupan saudara. Akan ada kemerdekaan dari segala kutuk kemiskinan. Akan ada peningkatan yang berkelimpahan sehingga berkat-Mu syarat tetapi tidak menenggelamkan engkau. Terima kebenaran ini. Jika ada hal-hal yang berkecamuk dalam pikiranmu, pilihlah tetap taat akan firman Tuhan. Karena sudah terbukti Dia bertanggung jawab atas hidupmu. Pulanglah, jadilah berkat, dan terus murni layani Dia dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari saudara yang diberkati, sama-sama kita katakan